Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka untuk memulai kuliah walaupun masih dalam situasi pandemi corona. Insya Allah hari ini kita nanti akan membahas tentang kuliah SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition atau lebih disingkat dengan SCADA. Nah, pada hari ini kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengenalan kontrol proses. Bukan proses kontrol, tetapi di sini kontrol proses. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan kontrol proses dan hubungannya nanti dengan SCADA. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Mungkin Anda masih ada yang belum tahu tentang saya. Jadi nama saya Muhammad Ali. Ini nama saya. Untuk tempat tanggal lahir saya di Pekalongan tahun 74. Alamatnya di Jogja, pekerjaan utamanya dosen, nomor kontaknya di sini. Ini wajah saya, jadi nanti biar tidak asing dengan saya, supaya nanti kita kalau ketemu di kelas, karena di sini pembelajarannya online, supaya nanti Anda tahu juga tentang saya. Nah, harapan kuliah itu mungkin sebelum kita membahas ini, Anda masih bingung, apa sih sebenarnya itu SCADA? Makhluk apa ini SCADA ini? Nah, oleh karena itu harapannya nanti kalau setelah kuliah minimal Anda sudah tahu, memahami, paham. Yang berikutnya bisa mengaplikasikan, walaupun mungkin tidak sepenuhnya, karena memang untuk SCADA ini sistem yang cukup elit ya. Kalau di industri yang menggunakan SCADA itu tidak semua industri, hanya industri yang menengah ke atas yang menggunakan sistem SCADA. Yang berikutnya mampu untuk mengkreasi ide-ide inovatif nanti di bidang ini. Nah, kita masuk dulu ke materi berikutnya, yaitu tentang tingkatan pekerjaan. Ini karena kuliah pertama saya jelaskan kepada Anda bahwa di dalam pekerjaan itu ada level tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah operator, yang kedua adalah teknisi, yang ketiga adalah ahli. Mungkin di beberapa industri agak berbeda level tingkatan ini, tetapi ini kita bicara yang paling umum. Anda sebagai lulusan D3, S1, D4, ini berada di wilayah ini. Jadi untuk jabatan pekerjaan di industri itu ditentukan oleh 3 aspek. Aspek pertama apa? Yaitu adalah pendidikan formal. Tadi sudah saya jelaskan Anda di D3 dan D4 itu masuk pada level ke-5 dan 6. Levelnya apa? Kalau Anda kerja nanti di industri ya sebagai teknisi. Teknisi nanti ada levelnya, level 1, level 2, level 3. Level junior, level senior, dan level expert. Sedangkan untuk operator itu adalah level 1, 2, dan 3 di sini untuk lulusan SMP, SMA, dan D1. Nah, untuk ahli nanti itu adalah level 7. Jadi ada kalau lulusan D3, D4 atau S1 itu plus. Plus apa? Yang pertama ini. Yang pertama adalah mengikuti pelatihan. Anda punya sertifikat. Anda ikut sertifikasi profesi. Anda punya sertifikat kompetensi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah apa? Pengalaman. Jadi kalau fresh graduate ya jangan berharap nanti akan Anda lulus jadi ahli, tidak bisa. Anda untuk bisa menjadi ahli butuh experience, pengalaman, butuh sertifikasi, butuh pengakuan. Sehingga nanti Anda bisa menjadi level ahli. Nah, cirinya ahli adalah pekerjaan yang berkaitan dengan perencanaan. Nah, kaitannya dengan perencanaan nanti Anda akan melakukan optimasi. Bagaimana nanti teori itu nanti dikembangkan untuk mendesain sebuah sistem.
Kalau di sistem SCADA ya nanti akan mendesain mulai dari I/O-nya, controllernya, actuation-nya, komunikasi datanya, kalibrasinya, ya, bagaimana nanti implementasinya. Nah, ini nanti kaitannya dengan ahli. Kalau teknisi biasanya nanti fokusnya bagaimana nanti maintenance. Nah, pekerjaan ini membutuhkan yang dinamakan kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion reference effective and or superior performance in a job or situation. Kalau saya gambarkan secara sederhana beginilah ya. Yang namanya kompetensi itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan. Jadi kalau kita mau bekerja ya kita butuh kompetensi. Nah, kompetensi itu landasannya apa? Ternyata ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan sikap. Jadi ini, nah pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu harus memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sebagai orang teknik elektro, calon ahli, kalau lulus nanti menjadi teknisi, ke depan melalui sertifikasi dan pengalaman Anda akan menjadi ahli, maka Anda harus memahami tentang standar. Nanti akan kita bahas banyak tentang standar di bidang electrical. Nah, kemampuan tadi yang dibutuhkan dalam bidang kompetensi itu harus terukur, terobservasi, ini terukur. Nah, ngukurnya bagaimana sudah dicanangkan nanti oleh beberapa ahli, salah satunya Bloom. Jadi kompetensi itu adalah integrasi itu adalah gabungan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi orang dikatakan kompeten kalau punya pengetahuan yang mencukupi, punya keterampilan kerja, dan punya profesionalisme yang ditunjukkan dalam bentuk sikap, nilai, dan minat. Maka orang dikatakan kompeten atau mampu. Tidak selalu orang yang pinter itu kompeten. Karena mungkin dia tidak terampil, atau tidak disiplin, atau dia tidak minat bekerja di bidang itu. Nah, sehingga di sini yang namanya kompetensi itu adalah Anda sebagai orang teknik elektro dikatakan kompeten jika apa? Pengetahuannya mencukupi. Anda juga terampil dan Anda punya sikap, minat, ya, sikap dan nilai. Nah, cara mengukur pengetahuan seperti apa? Belum sudah menggariskan, pengetahuan dibagi menjadi 6 level. Level pertama itu ada, ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Apa itu level 1? Yaitu pengetahuan, how to know. Yang kedua, how to understand. How to know contohnya apa? Oh, DCS itu komponennya apa aja? Ada input, ada controller, ada aktuator. Itu komponennya. Inputnya ada apa aja? Inputnya nanti ada analog input, ada digital input. Controllernya apa? Ada DCS controller. Outputnya apa? Outputnya adalah aktuator. Aktuator ini bisa apa? Bisa pakai solenoid, bisa pakai pneumatik, ya, bisa pakai motor, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Itu pertama tahu dulu. Yang kedua paham. Oh, digital input itu nanti fungsinya untuk apa? Cara masangnya bagaimana? Itu paham. Nah, berikutnya itu mampu menerapkan. Setelah tahu dan paham bisa menerapkan. Oh, kalau masang digital input itu seperti ini. Masangnya di bagian mana? Power supply-nya berapa? Dia tahu. Dia paham. Cara masangnya bagaimana? Bisa menerapkan. Nah, level 1, 2, dan 3 itu dikenal dengan nama LOTS. Yaitu Low Order Thinking Skill. Ini kemampuan tingkat rendah. Nah, Anda kalau mau menjadi teknisi yang profesional dan ahli, maka Anda harus meningkatkan tidak hanya sekedar lot, tetapi masuk ke level 4, 5, dan 6. Apa itu? Yaitu analysis. Analisis mengurai.
Yang kelima adalah sintesis, dan yang keenam evaluasi. Nah, harapannya nanti Anda masuk ke level ini. Ini yang disebut sebagai HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, taksonomi Bloom ini itu diperbaiki oleh Anderson. Jadi yang tadinya analisis, sintesis, dan evaluasi itu diperbaiki. Ini loads-nya disama, nggak ada perubahan. Yang berubah itu HOT-nya. High Order Thinking Skill. Nah, di sini high order thinking skill yang pertama analysis, kemampuan menganalisis, yang kedua mengevaluasi, dan yang ketiga itu adalah how to create. Harapannya nanti pengetahuan yang tinggi itu mampu menganalisis untuk mendapatkan apa? Mendapatkan yang efektif dan efisien. Yang berikutnya mampu mengevaluasi jika ada sesuatu yang bermasalah, tidak sesuai dengan standar, ahli maupun teknisi ngerti. Oh, ini analog input nggak benar nih kalau pemasangannya seperti ini. Oh, nggak benar nih, kalibrasinya nggak bagus. Ya, sehingga nanti muncul kreativitas. Harapannya nanti bisa melakukan kreativitas agar sistem, kalau di konteksnya SCADA, bisa lebih baik, ya, bisa lebih efektif dan lebih efisien. Ini yang berkaitan dengan knowledge. Yang kedua adalah tentang keterampilan. Nah, keterampilan cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukur sederhana, yaitu yang pertama adalah imitation. Anda sebagai mahasiswa biasanya kalau nanti praktik pertama kali itu ya meniru dengan contoh. Dosennya memberikan job sheet atau lab sheet. Mendemokan di depan kelas. Nanti Anda mencontoh. Tapi Anda nggak boleh terus mencontoh. Kalau di dalam pekerjaan nyontoh terus ya nggak maju-maju. Maka harus meningkat. Yang berikutnya adalah manipulation. Anda harus bisa melakukan manipulasi, yaitu adalah melakukan pekerjaan tanpa contoh. Jadi yang tadinya Anda misalkan contoh sederhana merangkai rangkaian PLC. Pertama dengan meniru dengan contoh. Cara memprogram PLC dengan ladder, pertama meniru, lama-lama Anda nggak harus meniru, harus tahu sendiri. Yang berikutnya harus presisi, lancar dan tepat. Naik tingkat lagi menjadi akurat dan cepat. Nah, yang paling tinggi untuk yang namanya keterampilan adalah spontan dan otomatis. Nah, kami harapkan nanti Anda mungkin pertama lulus ya mesti di sini levelnya. Mahasiswa awal-awal ya mesti meniru dan mencontoh. Tapi nanti kalau sudah menjadi ahli, sudah menjadi kebiasaan, ya nanti akan menjadi spontan dan otomatis. Yang berikutnya kaitannya dengan sikap. Gimana sih cara mengukur sikap? Ini susah, ini abstrak. Pada umumnya, ini sudah dikemukakan oleh Cradwell, gimana caranya untuk mengukur sikap. Yang pertama, biasanya orang yang ilmunya belum tinggi, ya, pengetahuannya belum tinggi, keterampilannya belum tinggi, cenderung untuk menerima. Anda kalau diberikan materi oleh dosen, cenderung menerima. Tapi kalau Anda sudah punya ilmu, nanti sudah mulai menanggapi, memberi masukan. Pak, kalau pembelajarannya seperti ini mungkin kurang efektif, lebih baik begini. Nah, ini adalah Anda sudah mulai naik. Sudah mulai naik tingkat. Yang berikutnya, sudah mulai menghargai. Jadi orang yang makin pinter, makin kompeten, itu akan makin menghargai orang lain. Perbedaan dilakukan dengan melakukan kerjasama, bukan berdebat. Orang yang suka berdebat itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia levelnya masih level 2, masih responding. Nah, level keempat itu adalah organization, yaitu mengatur diri nanti agar menjadi orang yang disiplin, ya, orang yang rajin, orang yang kompeten, ya, orang yang teliti, orang yang presisi, dan lain sebagainya. Nah, yang paling tinggi nanti ini menjadikan pola hidup, menjadikan karakter, menjadikan profesi. Saya sebagai dosen, ya profesinya dosen. Itu menjadi profesi. Karakternya karakter dosen. Karakter dosen gimana? Ya, memberikan materi, memberikan ilmu, diskusi, belajar. Kalau ada yang salah ya saya nanti merevisi. Ya, memberikan contoh yang baik, dan lain sebagainya. Nah, ini demikian juga Anda nanti. Menjadi karakter. Saya kira itu ya untuk masalah kompetensi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan. Tujuannya itu apa ya?
Ini mungkin ada kesalahan ini ya. Kita lanjut aja dulu nanti tujuannya ya. Ini slide-nya ada yang slide lama, nggak apa-apa. Kita masuk tantangan revolusi industri 4.0. Nah, sekarang ini kita masuk di ini. Revolusi industri 4.0. Ini sangat tren istilah revolusi industri 4.0 ya. Sebenarnya kapan kita mulai revolusi industri ini? Mulainya abad 18. Ini 19, ini 20, ini 21. Ini sekarang. Kapan dimulainya revolusi industri 1.0? Yaitu sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Sehingga terjadi perubahan besar-besaran yang dinamakan revolusi. Yang tadinya pakai tenaga manusia, tenaga hewan, diubah dengan mesin. Revolusi industri 2.0 ditandai dengan penemuan listrik dan mesin listrik. Nah, dengan adanya listrik ini, maka alat-alat tidak lagi menggunakan uap sebagai energi utama, tetapi listrik. Nah, ini juga terjadi perubahan besar-besaran, sehingga efektivitas dan efisiensi produksi makin tinggi. Yang ketiga itu adalah otomasi. Ini setelah ditemukannya semikonduktor, terutama transistor. Nah, dari sini nanti muncul ya IC atau integrated circuit sehingga memunculkan automation, komputer dan electronics. Nah, revolusi industri 4.0 itu ditandai dengan cyber physical system, IoT, segala sesuatunya itu berbasis internet ya, jaringan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita lihat ya, revolusi industri 1.0 itu mekanisasi, 2.0 elektrifikasi, 3.0 otomasi, dan yang keempat itu otonomi. Kalau kita lihat lebih mendalam, itu apa revolusi industri 4.0 itu? Yang pertama adalah IoT. Yang kedua adalah network centric, ya, industrial application, quality, safety, automation, monitoring tool, sensor, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, everything online. Transportasi online, belanja online, kuliah online sekarang. Digital ekonomi, pembayaran sekarang pakai uang kertas atau uang logam sudah ya mulai menurun. Sekarang segalanya menggunakan kartu, menggunakan chips. Mungkin 100 tahun lagi semua orang sudah tidak pakai uang logam, pakainya adalah uang online, virtual. Yang berikutnya IoT, artificial intelligence, alat-alat semakin cerdas, ada big data. Segala sesuatu sekarang di-record. Termasuk apa, kejadian apapun sekarang itu semua ada recordnya. Sehingga sampai daun jatuh pun itu, di dalam agama Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu tahu berapa jumlah daun yang jatuh di dunia ini. Nah, ini ke depan ini menjadi suatu hal yang lumrah. Ilmu-ilmu Tuhan nanti akan diketahui. Ya, gimana caranya untuk mengetahui ini? Karena semua serba di-record. Ya. Kita ngomong hari ini, kita nulis hari ini, kita melakukan hari ini, semua nanti akan ter-record. Hati-hati dengan jejak digital. Yang berikutnya adalah dengan robotika, print 3 dimensi. Nah, ya, ujung-ujungnya nanti muncul yang namanya disruptive technology. Di bidang autonomous machine itu akan melahirkan artificial intelligence, yaitu berupa machine learning. Nah, ini bisa menjadi salah satu tugas untuk tugas akhir Anda ya, untuk skripsi maupun untuk proyek akhir. Nah, kalau kita lihat ini bidang-bidangnya itu cukup banyak ya. Nanti silakan dikaji sendiri ya. Mulai dari bidang ya yang lain maupun bidang kehidupan kita sehari maupun di industri. Ini pengaruhnya sangat besar. Nah, apabila kita tidak bisa mengantisipasi perubahan ini, maka kita akan ketinggalan. Sekarang kita masuk ke sistem kontrol. Apa sih yang dimaksud dengan sistem kontrol? Nah, apabila kita bicara tentang sistem kontrol, maka kita nanti akan bicara tentang industri. Walaupun sebenarnya sistem kontrol tidak selalu di industri. Di rumah kita juga kita punya sistem kontrol. Contoh sederhana sistem kontrol yaitu adalah saklar untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Itu sistem kontrol yang paling sederhana. Sistem kontrol yang berikutnya adalah sistem kontrol water level control WLC yang kita pasang di
torrent ya, atau untuk torrent air, di mana itu juga ada kontrolnya. Kontrol yang lain adalah kita sering menghidupkan, mematikan TV dengan remote control, itu kontrol juga. Jadi kalau kita bicara sistem kontrol itu di rumah itu ada, di kampus juga banyak. Nah, tapi yang kita pelajari adalah DCS. Yang kita pelajari adalah SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition. Itu kalau di rumah enggak ada. Di kampus pun enggak ada. Adanya di mana? Adanya di industri. Nah, industri itu apa? Industri adalah tempat berlangsungnya proses produksi. Nah, proses produksi itu adalah transformasi, ya, perubahan dari bahan baku menjadi bahan jadi. Bahan jadi disebut sebagai produk. Jenisnya nanti ada macam-macam, ya. Secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama industri manufaktur atau perakitan. Yang kedua industri proses, atau ini sifatnya kontinu. Dan yang ketiga industri jasa. Nah, industri jasa nggak perlu saya bahas. Nanti yang saya bahas adalah industri manufaktur dan industri proses. Apa itu industri manufaktur? Industri manufaktur adalah industri perakitan. Cirinya apa? Cirinya dia prosesnya berlangsung secara diskrit. Yang dimaksud diskrit itu apa? Putus-putus. Diskrit itu secara harfiah artinya putus-putus. Maksudnya putus-putus bagaimana? Maksudnya adalah proses satu dengan proses yang lain itu tidak berlangsung secara terus-menerus, tetapi ada jeda waktu. Jadi misalkan di sini adalah ada workstation 1, ini ada workstation 2, ini ada workstation 3. Maka di sini ada jeda waktu, perpindahan proses dari workstation 1 ke 2 maupun ke 3. Jadi ada waktu proses dan ada waktu tunggu dan ada waktu setup. Nanti kita bahas ya perbedaannya dengan industri proses. Nah, sistem kontrol diskrit itu biasanya kontrolnya diaplikasikan pakai apa? Yang pertama bisa pakai relay. Ini yang lama, yang baru ya pakai PLC atau pakai DDC. Direct Digital Control, atau bisa pakai DCS, Distributed Control System, dan lain sebagainya. Ini beberapa aplikasi. Nah, contoh industrinya apa yang termasuk industri manufaktur? Yang pertama industri otomotif, industri mobil, industri kereta api, industri pesawat terbang, industri sepeda motor, dan variansnya itu termasuk industri manufaktur. Yang kedua adalah industri elektronik. HP, ya, terus TV, audio sistem, multimedia sistem, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah pakaian, industri garment. Itu termasuk industri perakitan. Kita merakit. Yang berikutnya adalah peralatan-peralatan elektronik, kulkas, pompa air, terus peralatan audio, video, dan lain sebagainya. Dan contoh-contoh yang lain saya kira masih banyak ya, industri yang perakitan, termasuk mainan anak, termasuk industri mebeler, itu termasuk industri manufaktur. Kita merakit ya, kita merakit. Nah, yang kedua adalah industri proses. Nah, industri proses ini cirinya apa? Dia berlangsung secara kontinu. Yang dimaksud dengan kontinu, dia nggak boleh mati barang 1 detik pun. Jadi dia terus-menerus harus berjalan, berlangsung. Dalam sehari 24 jam. Sebulan mungkin bisa 28, 29, 30, maupun 31 hari. Ini saya ambil nilai ratanya 30 hari sebulan. Dalam setahun 12 bulan. Nah, proses ini tidak pernah berhenti kecuali ada maintenance, ada overhaul, ada gangguan. Sehingga di sini untuk sistem kontrol pada industri proses dibutuhkan sistem kontrol yang baik agar dijamin kualitas dan kontinuitasnya. Jangan sampai nanti proses produksi berhenti karena apa? Proses kontrolnya dapat. Nah, contoh industri yang
Proses itu seperti apa? Yang pertama adalah pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu nggak boleh berhenti. Sekali mesin nyala, matinya nanti ya setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Tergantung dari jenis pembangkitnya. Kecuali pembangkit genset. Kalau genset ya nggak boleh lama, karena itu untuk backup. Kalau industri listrik yang PLTU, PLTG, PLTN, PLTP, panas bumi, ya itu nggak boleh mati. Karena kalau mati ya berarti nanti akan mengganggu. Yang berikutnya industri minyak dan gas, oil and gas company. Menambang minyak, gas, ya, ngebor minyak dan gas nggak boleh mati, barang sedetik pun. 1 jam mati rugiannya mungkin miliaran. Demikian juga industri listrik, 1 jam mati ruginya bisa miliaran. Yang berikutnya industri makanan. Industri makanan ini, kalau makanan tidak full proses, tetapi dia modelnya batch. Batch itu adalah dia sekali proses, nanti dia continuous, tapi begitu selesai nanti dia ganti lagi. Itu namanya batch. Industri minuman, ini juga masuknya industri batch. Obat-obatan. Petrokimia, ini full. Pupuk, ini juga sama, continuous. Distribusi air minum. Distribusi gas, distribusi listrik, dan industri proses yang lain. Ini sangat banyak. Yang berikutnya kita bahas tentang sistem kontrol. Apa itu sistem kontrol? Sistem kontrol adalah, sistem itu adalah kumpulan dari elemen. Kontrol itu adalah untuk mengendalikan. Jadi yang namanya sistem kontrol itu ya mesti terdiri dari kumpulan perangkat ya, atau peralatan elektronik. Karena di sini kita membahasnya SCADA ya, maka ya peralatannya peralatan elektronika yang terintegrasi. Jadi tidak terpisah-pisah, tetapi di sini terintegrasi untuk menjamin stabilitas. Jadi supaya sistem proses di industri itu menjadi stabil. Yang berikutnya ketelitian dan transisi yang lembut. Nah, di sini di dalam sistem kontrol itu ada proses transisi karena ada perubahan. Kita merubah temperatur dari 0 menjadi, kalau di pembangkit WTP, Water Treatment Plant, itu yang digunakan untuk masak boiler. Boiler itu memasak air menjadi uap. Maka di situ terjadi perubahan dari air menjadi uap. Uap yang dibutuhkan adalah superheated, misalkan 500 derajat Celcius. Nah, maka di sini perlu ada kontrol proses yang baik, yang transisinya harus lembut. Tidak boleh nanti kasar. Yang berikutnya berbagai bentuk dan macam skala implementasi mulai dari power plant sampai mesin konduktor. Nah, perkembangan teknologi yang sangat pesat menjadikan tugas pengendalian yang tadinya sulit, ya, sekarang itu dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi yang otomatis, ya. Teknologi baik berbasis wire maupun wireless, ya. Baik yang manual, semi otomatis maupun programmable, ya, dan lain sebagainya. Nah, tujuan sistem kontrol itu kalau kita lihat ya, yang pertama apa sih sebenarnya, kenapa kok di dalam proses industri itu perlu dikontrol? Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas. Pembangkit, kenapa dikontrol? Ya supaya produktivitasnya tinggi. Yang berikutnya meningkatkan efektivitas. Tujuannya tercapai, itu namanya efektif. Yang berikutnya efisien. Penggunaan sumber daya itu minimal, bahan bakarnya minimal, cost-nya minimal. Sehingga nanti bisa menjual produk, ya, sehingga mendapatkan keuntungan. Kalau prosesnya tidak efisien, maka akan rugi. Yang berikutnya, menjaga keamanan. Personel, operator, teknisi, engineer, dan orang-orang yang bekerja, termasuk pengguna. Yang berikutnya meminimais rugi-rugi supaya nanti mendapatkan keuntungan. Meminimais ketidakpastian. Jadi proses itu secara umum itu sifatnya tidak pasti. Nah, dengan menggunakan sistem kontrol yang baik, ketidakpastian ini kita bisa minimasi. Apakah ini alat ini rusak atau tidak besok pagi?
maka kita perlu uji. Maka kita perlu prediksi dengan menggunakan apa? Preventive maintenance, dengan dirawat. Menggunakan predictive maintenance, dengan kita melakukan pengujian. Sehingga nanti kita pastikan, oh alat ini masih mampu bertahan sampai bulan depan, sampai tahun depan, dan lain sebagainya. Ini nanti kaitannya dengan meminimasi ketidakpastian. Yang berikutnya meminimasi kesalahan. Dengan sistem kontrol itu human error. Kesalahan pembacaan itu dapat diminimasi. Yang berikutnya meminimasi kecelakaan kerja. Ini yang menjadi concern sekarang K3. Jadi harus bisa diterapkan di sini untuk membantu. Contoh sederhana adalah interlock. Kalau di electrical kita seringkali berurusan dengan tegangan menengah dan tegangan tinggi. Misalkan kita mau memaintain circuit breaker atau panel listrik. Maka ini harus kita lakukan interlock. Supaya apa? Aman. Nah ini salah satu fungsi dari sistem kontrol. Yang berikutnya adalah untuk meminimasi kerusakan alat. Dan untuk memprediksi kebutuhan yang akan datang. Saya kira itu tadi ya yang penjelasan awalnya berkaitan dengan tujuan dari sistem kontrol. Nah, sekarang kita bicara tentang parameter sistem kontrol yang akan kita kontrol. Ada apa aja sih ya? Nah, kalau kita bicara industri proses tadi ada industri pembangkit, ada industri oil and gas, ada petrokimia, ada makanan, obat-obatan. Parameter apa sih yang biasanya dikontrol? Nah, yang pertama itu yang wajib dikontrol itu adalah di industri proses adalah pressure, tekanan. Hampir semua industri proses itu membutuhkan pressure. Gimana cara mengukur pressure? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah level. Ini seringkali kita berurusan dengan parameter. Yang ketiga adalah flow. Kecepatan aliran, baik aliran liquid, cairan maupun gas. Ataupun mungkin bisa juga zat padat seperti misalkan powder, bubuk. Atau mungkin bisa as, ya, debu, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah temperatur. Ini penting sekali. Yang berikutnya ada mungkin di beberapa industri ada membutuhkan pH, humidity, density, speed, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengukur pressure kita bisa menggunakan peralatan yang namanya sensor, transducer, dan transmitter. Pakai apa kalau pressure? Itu bisa pakai ini ya. Bisa pakai pneumatic, bisa pakai elektrik. Kalau pakai pneumatic ya pakai Bourdon tube. Bisa pakai tabung U. Bisa pakai differential pressure. Itu prinsipnya. Kalau pakai elektrik bisa pakai strain gauge, bisa pakai piezoelektrik, bisa pakai kapasitans. Yang berikutnya level, pakai apa ya? Macam-macam, bisa mechanical floats, bisa pakai guidance wave, bisa pakai weight, load cell ya. Bisa pakai ultrasonic ya, bisa pakai different pressure dan lain sebagainya. Nah, biasanya di sini ada dua sinyal yang bisa kita gunakan di dalam teknologi sensor, yaitu pertama pneumatic. Nah, untuk sensor pneumatic itu menggunakan sinyalnya adalah 3-15 PSI. Ini PSI itu satuan pressure. Kalau yang kecil kita menggunakan PSI, kalau yang besar kita menggunakan Pascal, megapascal. Atau bisa juga bar, atau bisa juga atmosfer, itu untuk pressure. Nah, sedangkan untuk sinyal yang kedua yang menggunakan peralatan electrical, itu yang paling banyak digunakan itu ada dua jenis sinyal. Untuk sinyal analog kita menggunakan arus dan tegangan, ini analog. Kalau menggunakan arus kita yang paling banyak digunakan adalah 4-20 mA. Kalau tegangan 0-5 volt. Beberapa device ada yang menggunakan 0-20 mA dan 10-50 mA. Sedangkan tegangan ada yang menggunakan 1-5 volt ataupun 0-10 volt. Ini untuk sinyal yang analog. Yang paling umum adalah ini, arus dan tegangan. Nah, sedangkan untuk sinyal digital itu yang banyak digunakan ini. Yang pertama adalah on-off control. Yang kedua adalah fill bus. Yang ketiga adalah Modbus. Yang ketiga ada Profibus, ada hard. Cuma ada banyak, ada device net.
ada juga OPC dan lain sebagainya. Apa ini? Nanti kita bahas di komunikasi data. Jadi field bus nanti tergantung dari device-nya. Field bus banyak digunakan oleh Honeywell, Yokogawa, dan lain sebagainya. Modbus dikembangkan oleh Modicon Square, yaitu grupnya Schneider, Profibus itu oleh Siemens, ya, DeviceNet oleh industri yang lainnya. Nah, kita lihat untuk sistem kontrol itu ada yang manual. Jadi kalau sistem kontrol manual kira-kira saya gambarkan seperti ini. Ini adalah contoh kontrol level. Misalkan ini ada seorang operator akan melakukan kontrol terhadap level dengan cara manual. Maka dia setiap saat dia akan melihat posisi dari vessel ini. Ini vessel atau tube tabung ya, atau mungkin drum, atau mungkin bak dan lain sebagainya. Maka kalau mau mengontrol level, maka dia harus melihat posisinya. Oh, sekarang berapa? Sekarang 50 dibandingkan dengan set point atau di sini adalah set value. Set point-nya berapa? 75%. Maka di sini action-nya gimana? Di sini ada pompa ya, yang mengalirkan air, maka di sini action-nya adalah membuka pompanya. Membukanya bisa dengan cara digital, on off, atau bisa dengan cara analog. Dibuka sekian persen, agar nanti di sini akan naik airnya sampai mencapai set point. Nah, tentu saja untuk kontrol manual itu sangat tidak efektif dan efisien, sehingga sekarang sudah digantikan dengan kontrol otomatis. Yang tadinya manusia, kita ganti dengan controller. Contohnya controller apa? Controllernya bisa pakai PLC, bisa pakai DCS, bisa pakai SCADA, dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti dia akan membutuhkan sensor. Nah, di sini butuh sensor yang mengukur posisi dari level ini. Nanti hasil dari sensor, nanti dia akan kirim ke controller. Posisinya sekarang berapa dibandingkan dengan set point, sehingga nanti controller akan memerintahkan di sini kepada control valve di sini. Ini control valve untuk melakukan pembukaan maupun penutupan. Sehingga nanti air di sini bisa kita kontrol sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita bicara tentang sistem kontrol, mestinya Anda sudah belajar tentang sistem kontrol digital. Dalam sistem kontrol digital dijelaskan tentang strategi kontrol. Itu ada dua. Yang pertama adalah kontrol loop terbuka. Yang dimaksud kontrol loop terbuka itu di sini. Ini ada input, ada controller, ini ada plan. Maka di sini controller itu hanya sekali ngontrol aja. Outputnya berapa nilainya itu tidak pernah dilakukan feedback. Itu yang dinamakan sistem kontrol loop terbuka. Keuntungannya apa? Ya sederhana. Ini sederhana. Yang kedua, tidak beresiko. Tidak beresiko nanti jika outputnya salah atau bagaimana, nggak ada resiko. Ya cuma kelemahannya apa? Kelemahannya ya nanti hasilnya belum baik ya. Kalau nanti di sini ada gangguan, ya tentu saja nanti tidak sesuai dengan yang diharapkan. Contohnya apa sih? Contoh kontrol untuk loop terbuka. Contohnya misalkan kalau kita mengontrol kecepatan dari konveyor. Misalkan saya punya sebuah konveyor. Saya ingin atur kecepatannya. Kalau untuk mengangkut 30% beban, mungkin kecepatannya ini bisa baik. Tetapi begitu ditambah bebannya menjadi 80%, maka akan terjadi penurunan. Nah, ini titik kelemahannya. Sehingga nanti prosesnya menjadi lambat karena tidak ada feedback. Nah, berbeda dengan sistem kontrol loop tertutup. Di sini ada loop tertutup. Maka di sini kalau prosesnya loop tertutup, maka di sini dibutuhkan sensor untuk mengukur proses. Nah, di sini outputnya, ini output, ini input. Nah, di sini ada set point, SP,
Ini ada plus minus. Jadi di sini outputnya nilainya diumpan balikkan ke set point. Nanti dilihat apakah berbeda atau tidak, negatif atau positif. Nah, hasilnya ini nanti diproses di sini. Sehingga nanti pemprosesnya ini akan memanipulasi aktuator. Apa itu aktuator? Jadi contoh sederhana pakai kontrol valve tadi. Buka tutup. Sehingga nanti outputnya di sini akan selalu sama. Nah, berkaitan dengan respon sistem pada loop tertutup, ya. Jadi di loop tertutup, ini mestinya sudah dibahas di materi kontrol digital sebelumnya. Kalau belum ya enggak apa-apa, ini sekaligus saya jelaskan. Jadi sistem kalau diberikan masukan itu akan merespon. Nah, responnya itu ada 3. Yang pertama adalah underdamped, yang kedua itu overdamped, yang ketiga critically damped. Apa itu yang dimaksud overdamped? Overdamped itu dia pokoknya sistem itu kalau diberikan masukan dia akan merespon. Responnya cepat. Tapi salah. Di sini ada kesalahan. Ini namanya overshoot. Ada kesalahan, error. Dikompensasi balik dia salah lagi di sini. Setelah itu salah lagi sampai terus-menerus sampai dia nanti akan menemukan titik stabil, tidak salahnya. Itu namanya overdamped. Jadi pokoknya kalau ada apa-apa ini kalau jadi mahasiswa jangan overdamped. Ada tugas langsung dikerjakan, ini salah. Revisi salah lagi, revisi lagi salah. Sampai berapa kali baru benar. Nah ini nggak bagus. Yang kedua adalah overdamped. Kalau tadi underdamped, kalau sekarang overdamped. Kalau overdamped itu dia lambat banget. Mencapai stabilnya lambat. Kalau ada tugas lama, tapi jadi juga. Sampai pada suatu saat dia nanti akan berhasil. Ini nggak bagus juga. Yang paling bagus adalah critically damped. Jadi dia responnya cepat, tapi benar. Nah, nanti tantangannya di sini adalah sistem kontrol adalah bagaimana kita merubah dari yang tadinya underdamped dan overdamped ini menjadi critically damped. Ini tantangan kita. Jadi di sini kita bisa lihat parameternya ya. Tadi ada overshoot yang pertama, ini adalah overshoot. Ini ada delay, pasti ya nggak akan pernah sistem itu langsung begitu dikasih masukan dia langsung sempurna, itu enggak ya. Di sini ada yang namanya rise time, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai namanya titik set point itu namanya rise time. Ada settling time, waktu yang dibutuhkan untuk dia mencapai stabilitas. Di sini ada error steady state. Perbedaan antara ini ya. Errornya biasanya enggak ada masalah, ini nanti harus berada di batas atas dan batas bawah. Kalau dia nabrak ini ya nanti alarm kerja. Nah ini tantangannya, bagaimana kita mendesain, mengusahakan agar sistem kontrol kita itu berada pada respon yang seperti ini. Nah ini kalau kita lihat beberapa respon sistem, ini mestinya sudah Anda pelajari di mata kuliah kontrol digital. Ini contoh misalkan aksi kontrol PID, ya, proporsional integral derivatif. Anda mestinya sudah ini adalah contoh untuk yang tadi underdamped. Kalau ini yang apa ini ya? Tidak underdamped, tidak overdamped, tapi dia ini hunting. Hunting itu dia nggak pernah mencapai set point, error terus. Lama-kelamaan hunting ya akan menyebabkan safety instrumen, peralatan proteksi nanti akan kerja. Nah, yang lumayan ini underdamped mendekati critically damped. Nah, yang paling bagus ini. Ini yang namanya critically damped. Nah, kalau di PID itu nanti kita menggunakan prinsip ini supaya nanti kita melakukan setting KP, KI, KD-nya. Ini sudah dibahas mestinya di kontrol PID pada mata kuliah kendali digital. Nah, nanti bisa dibaca lagi ini. Kalau belum paham juga nanti boleh ditanyakan maupun kita diskusikan ya berkaitan dengan kontrol PID. Nah, prinsipnya adalah ada KP, KI, KD. Ini P itu apa? Proporsional. I itu integral, D itu derivatif. Kalau kita melakukan
pengaturan KP dengan menambah nilai KP-nya, maka di sini rise time-nya akan turun. Berarti dia akan cepat mencapai set point. Tetapi overshoot-nya nanti akan naik. Sehingga di sini harus dikompensasi supaya overshoot-nya turun, berarti nanti harus dikompensasi dengan D. Nah, D ini kompensasinya nanti di sini settling time-nya turun. Sehingga nanti harus dikompensasi lagi dengan I, supaya nanti settling time-nya itu naik lagi. Nah, pemilihan ini nanti yang tepat, sehingga nanti kita mendapatkan respon yang ini. Ini nanti dapatkan nilai KP-nya berapa, KI-nya berapa, KD-nya berapa, agar respon sistem itu pada kondisi critically dump. Nah, kalau kita bicara tentang perkembangan sistem kontrol, itu mulai dari pneumatik sampai open network technology. Nah, sekarang itu eranya era revolusi industri 4.0, yaitu adalah open networks. Kita kenal pneumatik ya, yang pertama, yang kedua kita menggunakan elektromagnetik, yaitu pakai relay. Yang berikutnya pakai elektronik analog, pakai op-amp ya untuk membuat kontrol ya, pakai apa namanya? Logik sederhana menggunakan rangkaian analog pakai transistor, kontrol on off, pengaturan transistor baik di kondisi saklar maupun untuk penguat. Ini banyak digunakan untuk kontrol analog. Yang berikutnya adalah elektronik digital. Nah, ini sudah menggunakan PLC ya atau switching elektronik ya. Ini sudah menggunakan PLC, menggunakan SCADA, DCS, network teknologi ya sekarang open. Harapannya nanti beberapa PLC yang berbeda itu bisa kita integrasikan, termasuk dengan SCADA maupun dengan DCS. Nah, ini kalau kita lihat spektrum waktunya, ya perkembangan sistem kontrol itu dapat dijelaskan seperti ini. Ya. Mulai dari tadi ya yang pneumatik, ya, elektronik analog, elektromekanik, digital dan lain sebagainya. Nah, ini untuk yang DDC. Jadi ini sekarang sudah mulai jarang ditinggalkan. Ini ada proses A, proses B, proses C ya. Nah, di mana proses A, proses B, dan proses C ini terdistribusi secara geografis. Bagaimana cara ngontrolnya? Nah, kita bisa menggunakan DDC. Ini yang DCS, Distributed Control System. Ini pengembangan dari DDC. Sama, sistemnya biasanya tersebar. Mirip juga dengan SCADA nanti ya, kita bahas. Nah, ini untuk arsitekturnya. Arsitektur untuk sistem kontrolnya. Nanti kita bahas lebih mendalam. Ini untuk arsitekturnya bagaimana nanti kita bisa menghubungkan berbagai macam plan yang ada. Contoh di industri oil and gas, minyak, penambangan minyak itu mungkin sumurnya jumlahnya bisa ribuan. Contoh kasus misalkan yang ada di Chevron, Riau, ya, itu jumlah sumurnya mungkin yang mencapai 3.000-an. Kalau sekarang mungkin karena beberapa sumur sudah mulai habis cadangannya, mungkin tinggal 2.000 atau 1.500 atau 1.000-an. Nah, masing-masing plan ini kita bisa hubungkan dengan peralatan ya, nanti I/O yang nanti bisa kita kembangkan. Di sini misalkan contoh pakai Profibus, di sini pakai Fieldbus, ya nggak ada masalah. Antara sistem A dengan sistem B nanti dikomunikasikan dengan baik. Ini pakai hard, ya, ini pakai analog, ini pakai Fieldbus juga. Komunikasinya nanti bisa pakai wire, bisa pakai juga wireless. Ya. Nah, dari sini nanti bisa dihubungkan dengan HMI, dengan engineering, dengan maintenance, dengan operator, dan lain sebagainya. Datanya nanti bisa direcord di database, ya. Ini arsitektur yang sangat kompleks dari sebuah sistem kontrol. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pada pertemuan hari ini, ya. Semoga apa yang kita bahas itu ada manfaatnya. Apabila nanti belum paham, silakan nanti dibaca lagi materinya. Atau bisa ditanyakan ke kami atau didiskusikan dengan teman, ya, sehingga Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Apabila ada salah dan tutur kata dalam penyampaian maupun kaitannya dengan konten materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wawahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.